Halo, selamat siang. Salam dalam Dharma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Chunihao. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Marga Singgi. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin kembali sedikit menjelaskan tentang pertanyaan, kenapa sih Tridharma? Kok Tridharma sih gitu ya? Kenapa? Karena pertanyaan itu masih muncul dan ada yang kurang jelas katanya, sehingga perlu saya berikan penjelasan yang lebih lanjut. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Tridharma berasal dari dua kata, Tri dan Dharma, itu bahasa Sanskerta. Sebelumnya disebutnya Sanqiao, Huai ya, Mandarin, atau Samkao kalau dalam bahasa Hokkiannya. Artinya tiga dharma atau tiga agama atau tiga ajaran. Tridharma ini, tiga ajaran ini, tiga agama ini yaitu agama Buddha, Mahayana, kedua agama Konghucu atau Jikao atau Ruqiao, dan yang ketiga agama Tao yang disampaikan diajarkan oleh Nabi Lao Tse atau Lo Tzu. Tridharma ini secara organisasi berada di bawah Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama. Kira-kira ada 4 atau 5 organisasi majelis Tridharma. Secara organisasi. Kenapa? Karena memang kan pemerintah sebagai negara ini wajib membina organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat. Dan sejarahnya memang Tridharma dari awal berada di bawah Dirjen Bimas Buddha. Kenapa bukan Bimas yang lain? Ya, Bimas Konghucu kan belum ada. Bimas Tao juga belum ada. Jadi adanya di Bimas Buddha sampai hari ini. Organisasi Tridharma yang paling tua, paling awal itu adalah Samkao Hue yang berdiri pada zaman Hindia Belanda. Sebelum Indonesia merdeka tahun 45. Kwe Tek Hwai mendirikan organisasi Samkao Hue pada tahun 1934. Gitu. Dan Kwe Tek Hwai hanya mendirikan organisasinya untuk menyebarkan ajaran Samkao. Sedangkan ajaran Samkao sendiri itu bukan diciptakan oleh Kwe Tek Hwai, tidak. Ya, ajaran Samkao ini memang dari Tiongkoknya memang sudah secara natural, alamiah jalan bersama-sama. Umat Tridharma di KTP-nya beragama apa? Di KTP-nya ya boleh beragama Buddha, boleh beragama Konghucu. Kalau agama Tao belum ada, karena memang undang-undang kependudukan belum ada agama Tao. Ya. Kalau umat Tridharma beragama Islam kan nggak cocok. Umat Tridharma beragama Kristen atau Hindu kan nggak cocok. Yang paling cocok ya kalau tidak Buddha atau Konghucu. Namun pada kenyataannya memang sekarang umat Buddha itu yang berada di Tridharma kebanyakan memang beragama Buddha di KTP-nya. Tapi bukan berarti tidak ada umat Tridharma yang KTP-nya beragama Konghucu. Ada ya, tapi jumlahnya sedikit. Memang lebih banyak yang KTP-nya beragama Buddha. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sejarah agama Buddha dari India, lalu pada awal abad Masehi, tahun 67 Masehi, masuk ke Tiongkok. Di Tiongkok pada awalnya agama Buddha yang masuk itu adalah mazhab Theravada. Namun tidak ada kecocokan sehingga akhirnya pada tahun 500-an itu kalau nggak salah ya sejarahnya Bodhidharma, biksu, suhu, Tatmochosu, Tamochuse, datang ke Tiongkok untuk menyebarkan mazhab Mahayana. Dan akhirnya mengalami penerimaan yang luas, berjalan berdampingan secara alamiah dengan agama Ru atau agama Ji atau agama Konghucu. Juga dengan agama Tao. Bercampur bersama-sama. Dan puncaknya itu zaman dinasti Tang tahun 900-an, itu akhirnya mengalami penerimaan yang luas sehingga Samkao atau Sanqiao ini berjalan bersama-sama berdampingan.
Lalu warga Tionghoa berdiaspora, mengembara ke mana-mana sampai ke Nusantara. Di Nusantara pun orang Tionghoa juga sudah datang di Nusantara sejak tahun 700-an zaman Sriwijaya. Lalu di Jawa pada zaman kerajaan-kerajaan itu sudah banyak didirikan kelenteng-kelenteng di daerah-daerah pesisir, dan di dalam kelenteng tersebut tentu saja dewa-dewanya Makco, Kongco, Sinbeng, Bodhisatwa itu semuanya unsurnya dari 3 agama, dari Tridharma. Ada unsur Budanya, unsur Konghucunya, unsur agama Taonya, dan berdampingan. Umat sekaligus percaya kepada 3-tiganya, tidak satuan-satuan. Itu sejarahnya. Dan di Tiongkok sendiri juga banyak guru-guru yang mengajarkan tentang Tridharma, Sanqiao. Yang tercatat diantaranya adalah guru Lin Chao-en. Beliau mendirikan sekolah Sanqiao yang pertama pada zaman dinasti Ming tahun 1700-an sampai 1590-an itu di Fujian, Lin Chao-en. Dan ini diselidiki oleh seorang doktor PhD ya, dari Universitas Columbia New York. Beliau membuat satu buku penelitian tentang bagaimana peran Lin Chao-en ini kemudian mendirikan sekolah Sanqiao Samkao. Bukunya sudah diterbitkan dan saya kebetulan punya bukunya. Itu diterbitkan oleh Columbia University di New York tahun 1980. Cukup tebal, ada sampai 300 halaman dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, orang bilang lu Tridharma satu aja susah, apalagi di 3 itu serakah teuing cenah. Kan susah. Ya memang susah. Tapi prakteknya, kenyataannya umat Tridharma sudah melaksanakan ajaran Tridharma ini sebagai the way of thinking, the way of life. Ini sudah sejak lama, ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun. Dan tidak ada masalah, tidak ada konflik. Umat Tridharma percaya kepada Sakyamuni Buddha, baca Omi Tokeng, baca Koong Kwan Si Im Keng, baca Po Bun Pin, baca Ta Pei Cho, ya. Kemudian juga Liam Keng yang lainnya, Pai Pai. Umat Tridharma juga kemudian percaya Feng Shui, percaya pace, lalu kemudian juga suka konsultasi dengan Loktung ya, Tangsin. Kalau meninggal dibacakan Cebun, melaksanakan praktek-praktek ajaran Tridharma dalam keseharian, mulai dari Xinjia, kemudian Cengbeng ya. Sebelum Xinjia ada Cap Gome ya, Cengbeng, kemudian Pecun, lalu ada sembahyang Citgue, sembahyang Cioko, sembahyang Kue Bulan, Tiong Ciu, sembahyang Tangce atau Onde. Apakah umat Tridharma merayakan Waisak? Ya merayakan dong. Waisak, ya, merayakan Asada, merayakan Sejit Kwan Im Posat, Sejit Bodhisatwa yang lainnya, kemudian juga merayakan Ulambana, Pegwe Jicit dirayakan, Jigwe Capwe, wafatnya Nabi Konghucu dirayakan. Ya, jadi umat Tridharma merayakan semuanya dan kemudian melaksanakan semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana tempat ibadah umat Tridharma? Ya di kelenteng. Tapi sekarang namanya ada juga yang kelenteng, ada yang namanya Samkao Bio, ada yang namanya Wihara Tridharma. Terserah pengurus masing-masing mau memberi nama apa. Tapi memang semua kelenteng Tridharma itu sebaiknya, seyogyanya memang berada di bawah pembinaan Majelis Tridharma. Apakah ada kelenteng yang berada dibina oleh majelis yang bukan Tridharma? Ada. Dan itu silakan saja pengurus menentukan masing-masing. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi Kwe Tek Hwai di Indonesia mendirikan organisasi Samkao Hwai pada tahun 1934. Gitu ya. Dan di Nusantara organisasi ini berkembang terus sampai sekarang. Kemudian Indonesia merdeka
di bawah Dirjen Bimas Hindu Buddha, kemudian sekarang berada di bawah Dirjen Bimas Buddha. Tidak masalah. Dan ini adalah pembinaan dari negara kepada organisasi masyarakat dan kepada umat Tridharma. Dan kalau kita lihat pembinaan ini memang layak dilakukan dan harus dilakukan. Kenapa? Supaya warga masyarakat yang berorganisasi dapat terkontrol dengan baik, tidak menjalankan kegiatannya tanpa pengawasan, ya. Dan agama Buddha sendiri, sekali lagi, ada 3 aliran: agama Buddha mazhab Theravada, agama Buddha mazhab Mahayana, agama Buddha mazhab Tantrayana. Tidak ada agama Buddha mazhab Tridharma. Agama Konghucu mazhab Tridharma juga tidak ada. Agama Tao mazhab Tridharma juga tidak ada, ya. Dan Tridharma adalah agama itu sendiri. Tapi secara organisasi berada di bawah Dirjen Bimas Buddha, itu jelas. Dan kita tidak ada di Dirjen Bimas yang lainnya. Itulah Tridharma, kira-kira, ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga penjelasan saya pada saat ini dapat lebih dimengerti. Selamat siang, Sotihotu, Namo Buddhaya, Chunihao, sampai jumpa.